Shalom, selamat bertemu dalam pelajaran agama Kristen. Di pertemuan ini kita akan belajar tentang gereja, ya dalam hal ini gereja yang melayani. Nah, sebelum kita akan memasukin pembahasan di materi ini, mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk berdoa. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian ini. Saya minta kalian boleh di rumah bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Puji Tuhan, pujian ini mengingatkan kita bahwa melayani yang kita lakukan itu bukan karena kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, namun justru sebaliknya, karena Tuhan telah lebih dulu melayani kita. Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam pembahasan materi kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau yang boleh mengingatkan bagi kami, khususnya dalam pertemuan ini kami akan belajar tentang kebenaran-Mu dalam hal melayani Engkau Tuhan. Tolonglah agar melalui pembelajaran, meski melalui video ini, Tuhan tolonglah kami, tolong anak-anak-Mu, sehingga melalui pembelajaran ini kami semua boleh dimampukan mengerti untuk boleh menjalani hidup untuk melayani Tuhan, untuk selalu mengutamakan dalam melayani Engkau. Tolonglah kami Tuhan dan pimpinlah kami, berilah kami hikmat. Demikian kami serahkan waktu pembelajaran ini dari awal sampai akhir dalam belas kasihan-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di layar yang saya sudah bagikan ini adalah bentuk peristiwa pelayanan di gereja. Yang kedua, ini juga salah satu bentuk melayani. Menurut kalian, dari kedua gambar ini mana yang menurut pendapat kalian semua itu yang disebut melayani? Saya ulang lagi, menurut kalian dari kedua gambar ini mana yang disebut melayani? Oke, sudah bisa diambil kesimpulan dalam benak diri kalian masing-masing. Baik, nah untuk membahas atau untuk mengerti tentang arti melayanin, mari kita pahami dulu dari kata atau dari kamus besar bahasa Indonesia. Arti melayanin dari kata membantu atau menyiapkan sesuatu yang diperlukan seseorang. Jadi kalau kita perhatikan di kalimat ini atau kata ini, berarti apa yang kita lakukan itu adalah karena memang kita melakukan untuk orang lain, membantu orang lain, atau membantu menyiapkan sesuatu yang diperlukan oleh seseorang. Nah, arti melayani sendiri dalam bahasa Yunani itu dari kata diakonein, dari kata diakonia yang berarti pelayanan. Kemudian diakonos atau diaken yang berarti pelayan. Jadi kalau pelayan itu misalkan saya atau kalian
yang sedang melakukan itu disebut pelayan, tapi pekerjaannya sendiri itu disebut pelayanan. Begitu ya, itu tentang arti lain berdasarkan bahasa Yunani. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengajarkan diakonein ini dengan arti yang lebih luas, yaitu melayani meja. Nah, nanti kalian boleh membaca di Lukas 22 ayat 26 sampai yang ke-30. Lukas 22 ayat 26 sampai yang ke-30. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini sebenarnya bukan berarti kemudian kita melayani meja itu meja yang benda mati itu. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan di sini melayani meja ini kita bisa mengupamakan atau seperti seorang yang bekerja di restoran. Ya, kalian mungkin membayangkan dulu bagaimana seseorang yang bekerja di restoran itu menjalankan tugasnya. Apakah dia itu menjalankan dengan semaunya sendiri? Pertanyaan pertama ya. Apakah dia itu menjalankan dengan semaunya sendiri? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dia melayani atau menjalankan tugasnya dalam melayani para pengunjung atau mungkin orang yang sedang menikmati makanan di tempat itu atau disebut customer atau mungkin pelanggan itu dengan semaunya sendiri atau memberikan makanan itu ya kalau misalkan dia minta A kemudian kalian minta B, tidak kan? Tentu semua kalian atau kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh yang terbaik sesuai permintaan dari pelanggan atau orang-orang yang memesan itu sendiri. Apabila ada pelanggan yang datang terus kemudian ternyata tempat itu kotor dan orang itu sudah memesan tempat itu, taruhlah tempat itu mungkin nomor 5, dia udah jauh-jauh hari sebelumnya atau mungkin pagi-pagi sudah menelpon dulu ke tempat dia kerja, memesan tempatnya di mana ini ada nomor sekian yang kosong misalkan, hari ini sih agak banyak ya, nomor 5 bolehlah. Setelah memesan itu dan sudah waktunya mereka makan, ternyata begitu mereka sampai di lokasi dan sudah di tempat di mana dia pesan, tempat itu kotornya minta ampun. Bagaimana kalian membayangkan? Apakah seorang yang melayani itu kemudian dia diam aja, tak peduli, terus kemudian silakan duduk, padahal tempatnya kotor? Atau kemudian dia sedikit khawatir, kemudian dengan sikap yang merasa bersalah atau mungkin merasa takut juga, kemudian dia buru-buru membereskan tempat itu dengan menyampaikan, mohon maaf ya, ini belum terselesaikan, kami atau saya mau bersihkan dulu, mohon maaf nih bisa tunggu sebentar di sebelah sana sebentar, saya akan bereskan dulu. Yang mana kira-kira? Tentu yang ini, yang kedua ini. Karena apa? Ini adalah salah satu sikap pertama yang diajarkan atau yang dimau oleh yang punya tempat itu sendiri. Yang kedua, biasanya pelanggan atau yang mau makan di tempat itu akan merasa senang dan merasa dihargai. Karena apa? Pelayanan yang cukup baik, ramah, sopan, dan banyak hal yang membuat para pelanggan itu merasa nyaman untuk bisa menikmati makanan di tempat itu. Sampai di sini kira-kira bisa membayangkan ya, bagaimana pelayan atau orang yang melayanin di restoran itu, melayanin orang yang mau makan itu, dia menyiapkan meja yang begitu baik. Ya, artinya meja dalam arti ini jangan hanya diartikan kata benda aja. Jadi tempat di mana orang itu sudah memesan itu dikerjakannya dengan sebaik-baiknya. Dengan tujuan apa? Supaya pelanggan itu bisa terpuaskan. Kalau misalkan orang itu kemudian meminta di luar yang sudah dipesan sebelumnya, misalnya
pesennya untuk paket satu keluarga, tapi terus kemudian nambah misalkan, ya akan dilayani dengan baik, pasti dilayani dengan baik. Oleh karena itu, Tuhan dalam hal ini juga kurang lebih mengajarkan diakonein itu seperti itu. Jadi bagaimana kita harus melakukan untuk pekerjaan itu, sekaligus bagaimana kita mengerjakan pekerjaan itu, kita betul-betul melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak semau saya sendiri, tidak semaunya teman sendiri, ya Bo. Bisa aja teman itu mungkin mengajak kita tidak benar. Tapi dalam hal ini, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang diminta Tuhan kepada kita untuk melakukan tugas itu, Tuhan mengendaki kita melayani dengan sepenuh hati. Jadi pada dasarnya ketika Tuhan mengajarkan tentang melayani dalam arti tentang arti diakonen ini dalam arti melayani meja, maka kita juga diminta oleh Tuhan dalam menjalankan tugas itu kita harus melayani dengan sungguh-sungguh, tulus hati, tanpa paksaan. Ya, karena kalau jangankan kita melayani Tuhan, seseorang yang melayani yang seperti di restoran tadi, kalau dia itu tidak melayani dengan sepenuh hati, akan terlihat. Mungkin di depan pelanggan bagus, tapi di belakang pasti nanti ada sesuatu yang membuat orang lain curiga, pasti kelihatan. Nah, apalagi ini melayani Tuhan. Maka dalam hal melayani Tuhan ini, maka Tuhan meminta agar kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan kita juga mengutamakan terpenting untuk Tuhan. Jadi ini yang bisa saya jelaskan tentang arti melayani berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang melayani meja. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa ini yang dikehendaki Tuhan. Perhatikan di gambar ini. Nanti kalian boleh membaca kembali di Yohanes 13 ayat 14 sampai 16. Menurut kalian apa yang terbayangkan atau terpikirkan oleh para murid pada waktu itu? Bagaimana? Apa yang mungkin terpikirkan oleh orang-orang atau para murid pada waktu itu? Kalau saya boleh membayangkan, pasti mereka, kenapa Tuhan tuh bisa, kenapa Tuhan tuh mau melakukan ini semua? Karena apa? Karena mereka hari-harinya itu adalah sebagai muridnya. Dalam hal ini Tuhan mengajarkan bagaimana sikap orang yang melayani. Selain dia itu menyiapkan diri, diperlihatkan Tuhan Yesus dengan dia kemudian mengikatkan atau jasnya itu jubahnya itu ke pinggangnya. Nah, ini juga boleh diartikan dia siap untuk bekerja. Kemudian dia juga harus tunduk, dalam hal ini membungkukkan badannya. Ini berarti menunjukkan bahwa secara badani dia pun memberikan hormat kepada yang dilayaninya. Di sisi lain, pekerjaan ini membutuhkan satu keputusan yang benar. Karena apa? Ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus mencuci kaki para muridnya. Bagaimana tidak, kalau kita tidak berkeputusan, kemudian tiba-tiba bisa melakukan? Bagaimana mungkin kita memahami tentang arti melayani yang sesungguhnya kalau kita kemudian tiba-tiba mau melakukan untuk ini? Saya juga yakin Tuhan Yesus pada waktu itu tidak ada sedikit pun menunjukkan sikap yang mencurigakan atau mungkin seolah-olah itu hanya sekedar untuk menampilkan yang baik-baik saja atau sok baik. Saya rasa tidak. Karena apa? Tadi saya sudah sebutkan apa yang diperlihatkan Tuhan dengan sikapnya yang siap bekerja ini menunjukkan Tuhan serius dan sungguh-sungguh sekaligus tulus hati. Mengambil pembelajaran apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, maka kita boleh belajar banyak hal.
Yang pertama, paham tentang arti melayani. Yang kedua, mau dengan rendah hati ya mengerjakan tugas pelayanan itu. Dan yang ketiga, dia sudah tahu apa itu pekerjaan yang akan dikerjakan. Terutama untuk siapa dia melakukannya itu. Kalau kita mengerjakan ini kira-kira hanya untuk dipuji, pasti Tuhan tidak memikirkan itu. Atau mungkin kita balik deh. Kalau misalkan saya melakukan itu kemudian kita hanya sebatas ingin dipuji, itu jelas salah. Dan Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang dikerjakan ini boleh diikuti oleh para murid. Karena Yesus gurunya, mereka adalah muridnya. Tapi ternyata dalam peristiwa itu ada yang kurang ajar. Kenapa? Karena begitu sudah sampai ke orang tersebut, kemudian dia bilang begini, Tuhan, ya saya menggunakan bahasa saya aja ya, bahasa sehari-hari. Tuhan, kalau kaki sudah, ini kan tanggung. Boleh dong kalau sekalian saja mandi seluruh badan. Boleh nggak Tuhan? Ayo dong, kan tanggung kalau cuma kaki. Perhatikan baik-baik. Sikap ini jelas menunjukkan sikap yang kurang ajar. Karena apa? Dia tidak memahami bahwa apa sih yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, atau taruhlah untuk kalian dalam seusia kalian ini, cobalah mulai saat ini, mulai memikirkan apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Jangan hanya berdasarkan diri kita sendiri, tapi berpikir bagaimana memikirkan apa sih yang terjadi sebenarnya, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika kita memiliki satu pemahaman itu, maka saya percaya egois itu tidak akan nampak, kepentingan diri tidak akan nampak, apalagi ini dalam hal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang dikasihi Tuhan, atau sekarang dengan istilah sebagai umat dan jemaat Tuhan. Ya, jadi semoga ini bisa lebih memberikan satu gambaran. Tuhan Yesus saja mau memberikan teladan, maksud kita nggak mau melakukan. Tuhan Yesus saja sudah memberikan teladan, maksud kita tidak bisa. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, masa iya sih kita hanya melihat saja? Dan seterusnya masih banyak lagi. Sekarang kita bandingkan dengan ayat ini. Di Matius 25 ayat 42 sampai 44. Dituliskan seperti ini. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Kalau boleh menggunakan bahasa sehari-hari kita, masa iya sih kami tidak pernah, kami yang ketemu engkau dalam keadaan seperti yang engkau sebutkan ini, kami tidak membantu. Masalahnya kapan kami ketemu dengan engkau? Kapan engkau mengalami kelaparan? Dan seterusnya. Ini adalah peristiwa di mana ada pemisahan antara yang dikehendaki Tuhan dan tidak dikehendaki Tuhan. Peristiwa di mana Tuhan memisahkan orang benar dan orang yang tidak benar. Nah, apa korelasinya dengan ayat yang ini? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Tuhan sudah mengajarkan tentang bagaimana kita harus melayani. Tentang bagaimana kita itu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan.
yaitu melayani. Tapi ternyata kita sedikit pun tidak pernah memiliki sikap hati itu. Kita tidak pernah berbuat untuk orang lain. Hingga akhirnya pada suatu saat ketika waktu hari Tuhan tiba, kita adalah orang-orang yang hanya dikelompokkan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hal ini tidak bisa menolong orang lain, tidak memberi makan, artinya tidak ada karya yang dilihat oleh Tuhan, atau tidak ada karya yang diakui Tuhan. Nah, ini yang tentu kita tidak inginkan. Kita harus sadar bahwa melayani itu bukan hanya ketika kita bersama-sama di gereja seperti yang ini tadi ini. Melayani bukan hanya sebatas ini saja. Kalau seperti ini, orang pasti suka, merasa enak, nyaman, tercukupin, di ruangan ber-AC, di ruangan yang sesuai dengan keinginan kita, membuat kita nyaman. Tentu saya tidak meniadakan, mengesampaikan, atau mungkin menganggap ini tidak penting. Bukan itu maksud saya. Jelas, dalam melayani Tuhan di gereja misalnya, itu penting. Tetapi kalau dalam kenyataan hidup kita hanya sekedar tahu, tanpa pernah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya apa artinya? Mungkin kita ketika ibadah, kita itu memuji Tuhan dengan sepertinya itu sudah benar-benar maksimal, kita benar-benar pure untuk Tuhan. Tapi ternyata orang lain melihat di luar gereja kita dikenal orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak berbelas kasihan, tidak bisa peduli atau tidak memiliki kepedulian ke orang lain. Apa itu artinya? Nggak ada berarti apa-apa. Dan ini yang Tuhan tidak mau. Tuhan menginginkan agar kita itu bukannya sekedar tahu tanpa pernah menghasilkan sesuatu, atau hanya sekedar tahu tapi tidak pernah berbuat sesuatu. Tapi Tuhan mengendaki setelah tahu, kita harus melakukan. Berbuat untuk orang lain, peduli pada orang lain yang berkekurangan. Jangan menganggap bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk orang ini misalkan. Misalkan bapak ini memberikan, kemudian diterima oleh ibu yang berbaju kuning ini. Memang yang menerima ini ibu ini, yang menikmatin ibu ini, yang ditolong ibu ini atau ibu dan keluarga ini. Tetapi yang harus diingat bahwa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah tujuan utama kita untuk Tuhan. Kalau motivasi kita itu seperti itu, saya yakin di hari nanti waktu Tuhan itu, pengelompokan atau pemisahan yang dilakukan oleh Tuhan, maka kita adalah kelompok yang dikenan Tuhan. Karena apa? Kita sudah menjalankan apa yang dikenan Tuhan. Jangan sampai kita selalu beralasan, saya kan belum waktunya, nggak mungkin saya bisa berbagi, kan saya belum bekerja, misalkan. Tidak usah muluk-muluk, ya. Memberi atau berbagi itu tidak perlu dengan hal yang mahal atau yang wah. Tapi apa yang bisa kerjakan dan lakukan, mari kita mulai. Apa yang kita punya, ayo kita kerjakan untuk Tuhan. Ini yang disebut dengan melayani. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus dari kata diaken tadi, seorang pelayan. Dan inilah salah satu bukti pelayan itu yang dikenan Tuhan, yaitu melayani meja. Karena apa? Kalau kita mengerjakan dengan ketulusan hati kita, sungguh-sungguh tanpa pamrih, tidak ingin dipuji atau bahkan kemungkinan hanya ingin mendapatkan nama, pasti Tuhan akan berkenan. Ini yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus yang telah memberikan teladan, tentang sikap Tuhan Yesus yang menunjukkan siap bekerja dan dilakukan dengan rendah hati. Dan kita juga diingatkan bahwa melayani itu adalah satu sikap menunjukkan kepedulian ke orang lain. Maka kesempatan ini saya mengajak kita untuk membaca dari Alkitab ini, dari Galatia 6 ayat 2 sebagai refleksi kita. Saya akan bacakan pelan-pelan, tolong disimak baik-baik.
bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita tahu bahwa kita adalah orang yang sudah dikasihi Tuhan, kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, mari kita berbuat untuk orang lain, karena itu adalah Tuhan yang menghendakin agar apa yang kita berikan ke orang lain itu bukan karena ke orangnya itu. Poinnya bukan ke orangnya itu, tapi karena kita bersyukur dan mengembalikannya pada Tuhan. Tuhan senang sesama kita juga tertolong. Tuhan senang sesama kita juga merasa mendapatkan berkat. Dan oleh karena Tuhan, maka kita dipakai sebagai alatnya. Puji Tuhan, semoga tentang melayani ini bisa dimengerti. Kemudian mari kita sama-sama menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan untuk kita dan akan menolong kita semua. Tuhan menolong kita semua, mari kita berdoa. Tuhan, apa yang boleh kami hari ini pelajarin tentang melayanin, tolonglah kami agar semakin hari kami semakin diperlengkapi. Tentu kami menyadari banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan kami. Namun tolonglah agar pelayanan yang boleh kami lakukan, dan hari ini Engkau ingatkan sikap yang harus kami lakukan agar Tuhan menolong, terutama dalam kehidupan sehari-hari kami boleh memiliki sikap yang berkenan bagi Tuhan. Apa yang Engkau ajarkan hari ini kami boleh menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, sebagai tugas hari ini, saya minta kalian boleh mengerjakan di Google Form ya, dengan memberikan satu jawaban, tapi saya minta dijelaskan sejelas-jelasnya atau sejelas mungkin. Dengan pertanyaan, tuliskan pemahamanmu tentang arti melayani berdasarkan arti melayani meja. Semoga kita semua diberkati Tuhan, semoga kita selalu dalam lindungannya, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan, dan dalam nama Yesus kita akan terus lakukan yang terbaik. Puji Tuhan, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus.